Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Sinotea adalah ibu kota di Kabupaten Sinotea, Nicaragua bagian tengah utara. Kota ini terletak di lembah panjang yang dikelilingi oleh iklim dingin. Sinotea terkenal dengan kopinya. Mereka memproduksi 80% kopi Nicaragua yang diekspor ke Amerika Serikat, Rusia, Kanada, dan Eropa. Meskipun ada perdebatan tentang asal-usul namanya, Sinotea secara informal dikenal sebagai kota kabut, karena banyaknya awan yang terus-menerus menutupi puncak lembah di kota ini. Kota kecil ini juga dikenal karena pemandangan alamnya yang indah, termasuk hutan awan, perkebunan kopi, dan pemandangan gunungnya menjadi tujuan populer untuk wisatawan berlibur. Nah, disinilah Britney Olivas lahir pada tahun 2004. Dia adalah putri tunggal dari Maria Alicia Herrera. Kelahiran Britney memberikan momen paling bahagia dalam hidup Alicia. Sejak hari itu dan seterusnya, dia mendedikasikan diri sepenuhnya untuk memberikan putrinya kehidupan terbaik yang bisa dia tawarkan. Untungnya, Alicia mendapat dukungan sepenuhnya dari ibunya sendiri dalam membesarkan Britney. Ketika Britney berusia 6 tahun, Alicia mendaftarkannya di sebuah sekolah anak-anak yang tidak hanya menekankan pendidikan dan nilai-nilai ujian, tetapi juga memperkenalkan anak-anak ke dunia jurnalisme dan media. Paparan awal ini membuka pintu yang tak terduga. Pada usia 7 tahun, Britney sudah berkontribusi dalam program radio yang diproduksi oleh organisasi tersebut. Di sana, Britney belajar menulis segmen berita yang dibacakan di radio secara langsung. Britney dengan cepat tumbuh dari seorang siswa yang selalu mau tahu menjadi mentor bagi peserta muda lainnya. Ibunya percaya dia ditakdirkan untuk menjadi jurnalis atau presenter TV yang disegani. Dan meskipun dia memiliki banyak pekerjaan, Britney adalah siswa berprestasi. Dia selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan sekolahnya terlebih dahulu. Selain rajin mengejar prestasi, Britney juga anak yang punya jiwa sosial yang tinggi. Ketika ada migran Nicaragua diculik di Meksiko, dia cepat membantu dan berinisiatif mengumpulkan dana buat membantu biaya penyelamatan para migran tersebut. Britney juga berpartisipasi dalam berbagai proyek komunitas pada usia 15 tahun. Sambil melanjutkan studinya, Britney juga mempunyai pekerjaan sampingan. Dia mengerjakan segmen buat podcastnya sendiri di radio Estéreo Libre en Vivo, di mana di sana dia menjadi pembawa acara yang berfokus membicarakan hak anak-anak dan remaja. Tetapi dia sempat mengkhawatirkan masa depan stasiun radio tersebut, karena stasiun radio itu bergantung pada pendanaan internasional, dan dia khawatir pendanaan tersebut akan berhenti. Untungnya, stasiun tersebut tetap bertahan dan tidak bangkrut. Britney terus melanjutkan ambisinya dan bertekad untuk belajar jurnalisme di universitas. Namun karena dia mendapat kecaman akibat beberapa berita yang dia liput, akhirnya dia beralih kuliah ke Fakultas Kedokteran Forensik pada awal tahun 2022. Di usianya yang 17 tahun, dia menjalani tahun terakhirnya di sekolah menengah atas. Di tahun yang sama, Britney jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki seusianya yang bernama Justo Pastor Ortiz yang juga dari kota Sinotea. Namun, karena Justo sedang berkuliah di tahun pertama universitas, dia pun tinggal di kota Esteli yang berjarak kurang dari 2 jam perjalanan dengan mobil. Tidak banyak yang diketahui tentang latar belakang dan keluarganya. Hanya ada sedikit info tentang ayahnya yang kebetulan punya pekerjaan di Kementerian Pendidikan. Justo tidak memiliki catatan kriminal sama sekali. Tapi anehnya, selama berpacaran dengan Britney, Justo menghindari pertemuan dengan keluarga Britney. Alasannya sih, dia mengaku gugup dan khawatir membayangkan gimana reaksi keluarganya Britney ketika bertemu dengannya. Britney bisa mengerti kekhawatiran Justo. Tapi biar bagaimanapun juga, Alicia ibunya pasti mengetahui kalau Britney sudah berpacaran. Jadi gak mungkin ibunya berdiam diri saja dan gak nanyain kenapa Justo gak mau main ke rumahnya. Walau begitu, Britney tidak pernah mau menekan Justo untuk bertemu dengan keluarganya. Namun, entah ide apa yang merasuki pikiran Britney. Tepat sebelum tahun ajaran baru dimulai, Britney ingin membuat kejutan. Rencananya dia akan mengajak Justo untuk pergi berbelanja tanpa memberitahu Justo kalau ibunya Britney akan ikut bergabung dengan mereka di hari itu. Saat itulah Alicia melihat Justo untuk pertama kalinya. Tetapi ketika Britney mencoba memperkenalkan mereka, Justo mengabaikan kedua wanita itu sepenuhnya. Dia malah ngeluyur pergi meninggalkan Britney dan Alicia yang terbengong bingung melihat tingkahnya Justo. Beberapa minggu kemudian, sekitar akhir Februari atau awal Maret, Alicia mulai curiga putrinya kemungkinan besar hamil. Daripada marah-marah terhadap anaknya,
Alicia diam-diam mempersiapkan pakaian bayi, tas, popok, dan bahkan mengeluarkan spray lama yang dulunya pernah digunakan Britney saat masih bayi. Alicia percaya dengan menunjukkan dukungan malah akan membuat putrinya lebih mudah terbuka dengan dirinya. Kemudian tibalah hari Kamis tanggal 10 Maret 2022. Di pagi itu, Britney melakukan rutinitas seperti biasanya. Dia hanya mengenakan pakaian casual dan bukan seragam kerjanya. Lalu Britney pergi ke rumah tetangga untuk merias wajahnya. Setelah itu, kembali ke rumah dan mengucapkan selamat tinggal kepada ibu dan neneknya. Tidak seorang pun dari mereka tahu kalau itu akan menjadi saat terakhir mereka melihat Britney. Pada saat itu, Britney berencana untuk mengunjungi Universitas Barat di Esteli untuk menjajaki kemungkinan bisa kuliah di sana. Dia ingin kuliah di 2 fakultas yang berbeda sekaligus. Karena hal ini, semua orang berasumsi kalau Britney tanpa buru-buru pasti karena sibuk mau mencari informasi tentang kampus barunya di kota Esteli. Tetapi seiring berjalannya waktu, Britney tidak memberi kabar. Kekhawatiran pun muncul. Karena selama ini Britney adalah anak yang selalu bertanggung jawab. Bahkan sekalipun dia keluar sampai larut malam dengan teman-temannya, dia pasti akan tetap mengabari ibunya. Makanya ketika di hari itu semua komunikasi tiba-tiba terputus, teleponnya mati dan tidak ada teman-temannya yang mendengar kabar darinya, Alicia tidak bisa tidur pada malam harinya. Namun tiba-tiba dia kemudian ingat kalau Britney pernah membagikan alamatnya Justo. Keesokan paginya, Jumat 11 Maret, Alicia pergi ke rumah Justo. Dia khawatir Britney mencoba melarikan diri karena takut mengungkapkan kehamilannya. Jadi tujuannya ke rumah Justo adalah untuk menemukan Britney dan menawarkan dukungan. Tetapi ketika Alicia sampai di tempat Justo dan bertanya tentang putrinya, Justo mengaku tidak mendengar kabar dari Britney sejak sehari sebelumnya. Justo bahkan menunjukkan SMS kepada Alicia yang telah dia kirim ke Britney. Namun dia tidak mendapat balasan sama sekali dari Britney. Justo lalu menyarankan Alicia untuk mencari Britney di rumah temannya. Mendapat ide tersebut, Alicia pun segera pergi ke sana. Sayangnya, begitu dia menemukan temannya Britney, Alicia merasa ada yang gak beres. Gadis itu terlihat gugup. Dengan kesabaran dan suara lembut, Alicia mencoba mendapatkan kepercayaan dari teman putrinya itu. Dan syukurlah, gadis itu akhirnya mengakui kalau Britney emang telah menceritakan sebuah rahasia padanya. Tetapi dia telah bersumpah untuk merahasiakannya. Namun di bawah tekanan dari Alicia, temannya Britney itu mengungkapkan bahwa Britney memang hamil dan sedang diliputi ketakutan. Karena stres, Britney telah memilih untuk mengakhiri kehamilannya kemarin. Menurut pesan yang dikirim Britney kepadanya, dia baru-baru ini menemukan klinik yang akan membantunya menyingkirkan bayinya. Britney juga sempat bilang kalau dia takut pacarnya akan meninggalkannya. Dia panik ketika mengetahui dirinya telah hamil. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Pesan itu seperti bukan Britney yang ngetik. Alicia tahu putrinya. Dia mengerti bagaimana cara Britney chatting dengan seseorang melalui SMS. Dia merasa ada yang salah dengan semua ini. Meskipun Britney baru menghilang lebih dari sehari, dengan putus asa dan sedih, Alicia mengajukan laporan orang hilang secara resmi kepada pihak berwenang. Secara bersamaan, pihak keluarga Britney mulai mencetak dan mendistribusikan selebaran dengan harapan ada seseorang yang mungkin melihat Britney. Mereka juga baru mengetahui setelah mengecek meja belajar Britney bahwa dia telah meninggalkan 2 surat, di mana 1 untuk bosnya dan 1 untuk gurunya. Di sana Britney menjelaskan bahwa dia tidak bisa masuk karena butuh waktu untuk mengurus masalah pribadinya. Karena Britney dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, keduanya mempercayainya tanpa banyak bertanya. Selebaran mulai ditempel di tempat-tempat yang biasanya sering dikunjungi Britney. Tetapi seiring berjalannya waktu dan tidak ada yang melaporkan telah melihatnya, harapan keluarga pun mulai memudar dan menjadi rasa takut. Sekarang yang menjadi kekhawatiran terbesar Alicia adalah putrinya mungkin mengalami komplikasi selama prosedur pembuangan janin. Jika benar-benar sesuai rencana, Britney semestinya sudah melakukannya pada hari Sabtu di tanggal 12 Maret. Alicia lalu melanjutkan pencarian tanpa henti dengan membagikan selebaran sambil berdoa. Sementara itu, ketika Alicia kecapean dan duduk istirahat di taman kota, dia mengecek media sosialnya untuk melihat updatean berita tentang anaknya. Nah, di waktu itulah dia melihat laporan dari berita lokal tentang diketemukannya sesosok tubuh wanita yang lokasinya tak jauh dari tempat tinggal dia. Artikel tersebut menggambarkan penyiksaan apa yang dihadapi oleh si korban. Meskipun Alicia mencoba tetap tenang,
namun gelombang ketakutan mulai menghantamnya. Sebenarnya sebelum hari itu, ada seorang pejalan kaki yang mencium bau busuk di dekat jalan yang menuju pedesaan. Saat menyelidiki, dia menemukan sisa-sisa tubuh manusia di sana. Pihak berwenang dengan cepat menanggapi panggilan darurat di tempat kejadian. Mereka menemukan bahwa mayat itu telah mengalami kekerasan dan tampaknya deskripsinya cocok dengan ciri-ciri gadis yang hilang dari Sinotea. Beberapa saat kemudian, kepala kepolisian setempat menelpon Alicia. Saat Alicia mendengar suara petugas kepolisian, dunianya runtuh. Polisi awalnya bertanya apa yang dikenakan Britney terakhir kali dia terlihat. Alicia lalu menggambarkan pakaiannya Britney dan itu cocok dengan pakaian yang ditemukan di jenazah tersebut. Untuk mengkonfirmasi kecurigaan mereka, petugas lalu mengirimkan Alicia foto yang menunjukkan tampilan profil wajah korban yang sebagian tertutup. Dan tidak salah lagi, Alicia langsung tahu kalau itu Britney. Petugas lalu memerintahkan Alicia untuk pergi ke kantor polisi setempat sehingga dia bisa diantar ke kota Esteli. Tetapi sesampainya di sana, Alicia tidak bisa memaksa dirinya untuk masuk ke kamar mayat. Sebagai gantinya, ibu dan saudara laki-lakinya yang masuk ke dalam situ. Malam itu, sekitar pukul 11 malam, keluarga Britney secara resmi mengkonfirmasi apa yang sudah mereka ketahui dalam hati mereka kalau Britney telah tiada. Dalam cengkeraman kesedihan yang tak tertahankan, Alicia membuka media sosialnya dan membagikan foto-foto putrinya. Dia menggambarkan Britney sebagai wanita muda yang baik dan cerdas. Sepanjang malam itu, dia mencurahkan kesedihannya secara online. Dia juga menuntut keadilan atas pembunuhan Britney. Masyarakat sekitar banyak yang terguncang. Orang-orang pada berkumpul di sekitar Alicia menggemakan tangisannya. Meskipun polisi telah meluncurkan penyelidikan, mereka merahasiakan sebagian besar detail prosesnya. Pada Minggu pagi, pihak berwenang menyerahkan jenazah Britney kepada keluarganya. Mengingat percakapan yang pernah mereka lakukan, Alicia menghormati keinginan putrinya jika dia meninggal muda, dia ingin dimakamkan di peti mati berwarna putih. Britney diratapi di rumah dengan dikelilingi oleh para kerabat dan tetangga dan juga teman-temannya. Karena jenazah Britney diketemukan dalam keadaan hancur, peti mati harus ditutup pada sore itu juga. Prosesi pemakaman untungnya berjalan dengan lancar. Yang mengejutkan, tersangka utama dalam pembunuhan Britney ini adalah pacarnya sendiri. Setelah melarikan diri sebentar, Justo berhasil ditangkap dalam beberapa jam kemudian. Selama penangkapannya, polisi menyita sepeda motornya dan menemukan pisau yang diwarnai dengan tanda merah. Pengujian forensik dengan segera memastikan DNA pada senjata itu cocok dengan Britney. Dengan bukti itu, situasi Justo berubah menjadi serius. Kebenaran telah muncul, tetapi terlalu terlambat untuk menolong Britney. Beberapa jam setelah penangkapannya, Justo dibawa ke pengadilan pidana anak di kota Esteli. Namun, para ahli hukum menjelaskan kepada media bahwa karena Justo masih di bawah umur, maka hukum tidak mengizinkan dia mendapatkan hukuman seumur hidup. Jika terbukti bersalah, Justo hanya akan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum Nicaragua untuk anak-anak dan remaja. Pada hari Selasa tanggal 15 Maret, Kantor Kejaksaan Umum secara resmi mendakwa Justo dengan 2 kejahatan serius, pembunuhan terhadap perempuan dan pembunuhan berencana dengan menggunakan pisau. Penyelidikan awal mengungkapkan bahwa Britney telah mengetahui kehamilannya pada tanggal 2 Maret. Ketika dia memberitahu Justo bahwa dia hamil, Justo langsung menyarankan aborsi. Britney menolak dan sejak saat itu tekanan stres mulai menghantui Britney. Dimulai pada hari dia menghilang. Britney tiba di terminal bus Esteli sekitar pukul 3.50 sore, di mana Justo menjemputnya dengan sepeda motornya. Mereka kemudian pergi menonton film di sebuah pusat perbelanjaan. Rencananya adalah untuk berbicara setelah selesai nonton dan menyelesaikan situasi dengan tenang. Tetapi ketika malam berlalu, keadaan berubah menjadi kusru. Sekitar pukul 6.30 sore, saat mengemudi kembali, pasangan itu bertengkar. Justo menghentikan sepeda motornya di dekat tempat pembuangan sampah yang terletak di daerah terpencil yang gelap. Britney saat itu ngotot. Dia tetap teguh dan tidak akan mengakhiri kehamilannya. Saat itulah Justo memanfaatkan situasi dalam kegelapan. Dia menyerang Britney dengan pisau dan menikamnya sekitar 30 kali di sekujur tubuhnya.
Lalu kemudian dia meninggalkan tubuh Britney yang tidak bernyawa di dalam lubang sedalam lebih dari 4 meter. Penyelidik kemudian menyimpulkan bahwa setelah melakukan kejahatan tersebut, Justo kemudian melukai salah satu jarinya sendiri dengan pisau yang sama. Kemungkinan itu dilakukan untuk menyebabkan noda darah terlihat di pakaiannya. Setelah itu, dia kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Selama sidang pengadilan awal, jaksa mengatakan bahwa Justo sebenarnya telah memiliki rencana untuk meninggalkan negara itu agar bisa menghindari diadili oleh hukum. Keluarga Britney meminta agar Justo ditahan di tahanan sesegera mungkin. Prasidang pengacara pembelanya keberatan, dengan alasan bahwa Justo tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Dia malah meminta agar Justo menjadi tahanan rumah saja. Dia juga mengusulkan syarat tambahan agar Justo dilarang melakukan perjalanan internasional, mengkonsumsi alkohol, dan melakukan segala jenis kontak dengan keluarga Britney. Tetapi jaksa membalas dengan mengatakan bahwa anggota keluarga Justo telah bekerja sama dengan Justo. Mereka mencoba menyembunyikan kejahatan Justo dengan mencuci pakaiannya yang berlumuran dengan darah. Pembela menyebut klaim itu spekulatif. Bahkan ayah Justo yang hadir di persidangan tampak kesal. Dia mengakui bahwa jika putranya emang bersalah, dia harus dihukum. Tetapi ia memohon alternatif penahanan pra-peradilan mengingat anaknya masih di bawah umur. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa tidak ada jaminan yang cukup yang akan tetap tersedia untuk persidangan. Dia memerintahkan penahanan Justo dan memindahkannya ke fasilitas pemasyarakatan. Selain itu, pengadilan meminta evaluasi psikologis dan sosial terhadap Justo. Baik jaksa penuntut dan pembela diberi waktu seminggu untuk menyajikan bukti lebih lanjut. Sementara itu, ketika rincian mengerikan dari kejahatan itu muncul, kemarahan menyebar di komunitas masyarakat. Tetapi tidak ada yang menanggung beban emosional lebih dari Alicia, ibunya Britney. Sejak malam putrinya ditemukan, dia menderita insomnia dan depresi yang dalam. Neneknya Britney yang bernama Isidra juga patah hati memikirkan tidak akan pernah melihat cucunya lagi. Dalam kesedihan, mereka berdoa untuk proses pengadilan agar semuanya berjalan cepat dan lancar. Sementara itu, pihak berwenang mendapatkan perintah pengadilan untuk mengekstrak data teks panggilan dan pesan suara dari teleponnya Justo. Justo juga menjalani pengujian fisik dan emosi. Pada bulan April 2022, selama sidang pengadilan yang sangat dinanti-nantikan akhirnya tiba. Justo mengejutkan semua orang. Dia akhirnya mengaku bersalah. Menurut hukum remaja di Nikaragua, hukuman maksimal adalah 6 tahun penjara. Justo pada akhirnya dijatuhi hukuman sesuai dengan itu. Dia dipindahkan ke pusat penahanan khusus di kota Esteli, dan tanggal pembebasannya ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2028 yang akan datang. Pengadilan juga mengharuskan dia menerima konseling psikologis dan konseling keluarga selama 6 bulan. Justo bahkan juga bisa melanjutkan pendidikannya dalam tahanan. Meskipun Alicia tidak setuju dengan hukuman itu, dia menerimanya dengan ikhlas. Karena berdasarkan hukum di Nikaragua, hukuman itu adalah satu-satunya yang dibenarkan mengingat Justo masih termasuk anak-anak. Rekan-rekan Britney di stasiun radio tetap bungkam setelah kejadian itu. Mereka waspada terhadap sanksi potensial dari otoritas pemerintah. Mereka takut stasiun radio mereka bakal ditutup. Namun, bungkam itu tidak melindungi mereka. Pada akhirnya di tanggal 17 Juni 2022, stasiun radio Estéreo Libre en Vivo ditutup setelah dicabut status hukumnya. Ketakutan yang dulu pernah disuarakan Britney telah menjadi kenyataan. Tetapi memori tentang dia tetap bertahan dan dihormati oleh semua orang yang telah bekerja di sampingnya dan yang telah menyaksikan bakat dan dedikasinya selama hampir 3 tahun. Beberapa bulan kemudian, ada berita tragis datang. Pada bulan Februari 2025, Justo meninggal dunia di rumah sakit San Juan de Dios School Hospital di kota Esteli setelah sakit yang berkepanjangan. Meskipun media lokal melaporkan kematiannya, namun penyebab pastinya tidak pernah diungkapkan. Apakah keadilan benar-benar ditegakkan dalam kasus memilukan Britney Olivas ini? Atau apakah sistemnya gagal? Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Es cierto, no regresará Britney, pero quedaría sentado un precedente para la sociedad, ¿verdad? Que esto... Tenía intenciones de estudiar
comunicación social. Es lamentable esta situación. Ahora en la mañana nosotros hablábamos en la radio pues de la situación de emergencia. Esto tiene que cambiar, decir un basta a nuestras colegas de trabajo. La tarde de ese domingo, decenas de personas acompañaron a la familia de la adolescente para brindarle cristiana sepultura. Les informó José Enrique Ortega.